Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan mengenai kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Public Speaking di pertemuan ke-6. Berdasarkan arahan dari fakultas, pada tanggal 8 dan 9 bulan April tahun 2025, perkuliahan dilakukan secara WFA atau Work from Anywhere. Maka perkuliahan mata kuliah Public Speaking ke-6 ini yang bertepatan pada hari Selasa, tanggal 8 April tahun 2025 dilakukan secara online. Perkuliahan dimulai pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 12.00. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, Bapak dosen pengampu atau Bapak Adi Kusuma mengabsen satu persatu mahasiswanya terlebih dahulu. Setelahnya, Bapak Adi Kusuma menunjuk 3 mahasiswi ataupun mahasiswa yang akan mempraktikkan public speaking-nya. 3 mahasiswa terpilih tersebut diantaranya ada Viandini Wahyuningsi, kemudian ada Tuti Komalasari, dan yang terakhir ada Zahfa Muspi. Setelah kurang lebih 30 menit, mereka melakukan public speaking dengan masing-masing mahasiswa mendapatkan waktu 10 menit. Perkuliahan pun dilanjut dengan presentasi. Presentasi kali ini dipimpin oleh kelompok 4. Kelompok 4 ini terdiri dari Amira, Cherry, Supiah, Risma, Fadilah, Naufal, dan yang terakhir ada Hamimah. Pada kelompok keempat ini akan membahas mengenai syarat, faktor pendukung, dan hambatan pada public speaking. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai syarat dari public speaking. Di antaranya ada materi, tempat, dan juga sasaran. Materi di sini berarti seorang public speaker harus memiliki materi yang akan disampaikan kepada audiensnya, yang mana jika hal ini tidak ada, public speaking pun tidak akan terlaksana. Yang kedua ada tempat. Tentunya tempat juga penting dalam melakukan public speaking. Ketika tempat ini tidak ada, maka public speaking pun tidak akan terlaksana. Dan yang ketiga itu sasaran. Selain materi yang sudah disiapkan dan tempat yang sudah disediakan, melakukan public speaking juga memerlukan sasaran. Sasaran adalah audiens yang mana nantinya akan mendapatkan atau menyerap atau menerima pesan ataupun materi yang disampaikan oleh public speaker. Yang selanjutnya ada faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama itu ada jujur. Seorang public speaker haruslah jujur dalam menyampaikan pesan ataupun materi selama melakukan public speaking. Yang kedua ada sikap yang benar. Seorang public speaker dalam menyampaikan materinya itu harus memiliki sikap yang benar agar materi yang disampaikan ataupun pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens dan audiens pun dapat menyerap apapun yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Selanjutnya ada minat terhadap orang lain. Seorang public speaker itu tidak boleh memilih-milih dan harus tertarik kepada orang lain, sehingga dia akan selalu menyampaikan public speaking-nya dengan baik. Selanjutnya ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Seorang public speaker tidak boleh memiliki sifat tertutup, dan dia itu harus selalu terbuka baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Materi yang terakhir yaitu ada hambatan dalam melakukan public speaking. Dalam melakukan public speaking terdapat 2 hambatan yang bisa saja terjadi selama melakukan public speaking tersebut. Yang pertama yaitu ada hambatan eksternal seperti audiens, waktu, teknis, dan tempat, serta ketidakjelasan tujuan dan sasaran dari public speaker tersebut. Ketika audiens dapat menjadi hambatan ketika audiens tersebut tidak datang ataupun tidak memenuhi apa yang disesuaikan atau ketentuan yang diberikan oleh seorang public speaker. Kemudian yang kedua itu ada waktu. Public speaker harus bisa mengatur waktunya. Dan waktu ini pun tidak hanya dipengaruhi oleh seorang public speaker saja, tetapi sasaran pun dapat menentukan waktu ini. Apabila sasaran datang dengan waktu yang lama atau terlambat datang,
kegiatan public speaking ini pun akan terhambat. Yang ketiga yaitu ada teknis dan tempat. Dan yang terakhir itu ada ketidakjelasan tujuan dan sasaran berbicara. Maksudnya yaitu ketika seorang public speaking menyampaikan materinya, materi yang disampaikan itu tidak jelas, tidak lugas, dan tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini akan menghambat kegiatan public speaking. Kemudian selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal yang biasanya dialami oleh seorang public speaker yaitu yang pertama ada belum terbiasa berbicara di depan umum. Ketika seorang public speaker belum terbiasa berbicara di depan umum, maka ia akan mengalami rasa gugup, tidak tenang, dan dalam penyampaiannya pun akan terbata-bata. Kemudian yang kedua itu ada tidak menguasai materi. Ketika seorang public speaker tidak menguasai materi, maka audiens pun tidak akan menangkap apa yang disampaikan oleh pemateri. Karena pemateri dalam penyampaiannya itu tidak jelas dan juga terbata-bata. Dan dalam penyampaiannya itu tidak terstruktur sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan atau sesuai dengan materi yang seharusnya disampaikan. Dan yang terakhir itu tidak mengenali situasi. Ketika seorang public speaker tidak mengenali situasi, maka kegiatan public speaking pun akan terhambat. Seperti misalnya, seorang public speaker menyelipkan jokes di tengah-tengah pembicaraan yang serius, dan itu akan memecah perhatian dari para audiensnya, sehingga audiens pun tidak akan fokus kembali ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri tersebut. Setelah penyampaian materi yang dilakukan oleh kelompok 4, presentasi dilanjutkan dengan sesi diskusi, yaitu audiens memberikan pertanyaan dan presentator yang akan menjawabnya. Setelahnya, diskusi pun ditutup dan diambil alih oleh Bapak Adi Kusuma. Bapak Adi Kusuma menambahkan sedikit mengenai materi yang dibahas atau disampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Setelahnya kami pun mengucapkan lafaz alhamdulillah untuk menutup pertemuan ke-6 pada hari itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan ke-6 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 22134008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.